Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Kolil Koli dan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 5 reguler 1 klaster 2B, Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Manajemen Fakultas Social Science. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya politik, legitimasi, dan kekuasaan pada masyarakat primitif, modern, dan moral kulturisme. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angelina Romauli Borutambunan dan Windy Jessica Syegian. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membaca sosiologi politik. Menurut Michel Rousse dan Philippe Allmotter, sosiologi politik adalah proses hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur-struktur sosial, dan hubungan antara tingkah laku sosial serta tingkah laku politik. Fokus kajiannya adalah sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Sosiologi politik menjadi penyatuan dalam dua istilah, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi ialah sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tingkat tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Apa makna dari sumber daya politik? Makna dari sumber daya politik adalah untuk melindungi hak semua agar negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan permintaan untuk mengatur keamanan dan untuk mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Legitimasi politik. Legitimasi politik merupakan suatu gambaran dari politik yang dengan berdasarkan pada suatu keputusan dari hasil peradilan yang memiliki tujuan sebagai satu bukti bahwasannya pada setiap kebijakan yang sudah ditetapkan ialah untuk kepentingan masyarakat luas. Legitimasi kekuasaan. Menurut Dave Aston, menggambarkan bahwa legitimasi kekuasaan ini merupakan suatu keyakinan pada setiap anggota di dalam masyarakat yang menaati dan juga menerima berbagai kebijakan yang sebelumnya sudah dibuat oleh penguasa, serta sudah mempengaruhi berbagai tuntutan yang dapat pada rem penguasa itu. Sehingga legitimasi ini mempunyai pengertian suatu konsep yang mampu untuk melahirkan sebuah keterkaitan di antara pemimpin dengan masyarakat. Pada sebuah negara pemerintah, legitimasi ini bisa dibilang keberadaannya amat penting, khususnya untuk pemimpin pemerintah. Sebab para pemimpin itu akan selalu bekerja keras supaya mendapatkan serta mempertahankan dari legitimasi tersebut. Selanjutnya ada legitimasi kekuasaan pada masyarakat primitif. Masyarakat primitif pada umumnya bermata pencaharian sebagai pengumpul makanan, berburu, dan nelayan. Mata pencarian yang habis sekali makan ini mengakibatkan surplus ekonomi menjadi terbatas. Sampai saat ini, di zaman globalisasi masih terdapat masyarakat yang memiliki ciri-ciri di atas, seperti orang Eskimo, masyarakat pedalaman Papua, Keraki, dan suku Busman di utara. Ketiga suku tradisional ini memiliki ciri-ciri bahwa kekuasaan individu tidak domain. Masing-masing anggota masyarakat mengambil inspiratif sendiri dalam kegiatannya,
Meskipun ada pemimpin biasanya hanya bersifat sementara, kewenangan terbatas, tidak punya hak istimewa, dipilih berdasarkan faktor keturunan. Pada zaman dahulu, sebagai besar negara di dunia dipemerintah dengan sistem monarki, legitimasi kekuasaan biasanya bersifat religi. Masyarakat tunduk pada kekuasaan kerajaan karena mereka dipercaya bahwa raja adalah salah satu manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuasaan adikroratif. Hubungan lainnya yaitu menyangkut opini masyarakat mengenai keabsahan seorang dalam kekuasaannya, bertalian dengan tuntunan hukum tertulis yang berlaku dalam menetapkan prinsip-prinsip moral atas kekuasaan tersebut. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Angelina Romauli Boru Tambunan. Kepada Angelina, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membaca slide berikutnya, yaitu yang mengenai legitimasi kekuasaan pada masyarakat modern. Pada zaman sekarang, tuntutan legitimasi moral merupakan salah satu untuk pokok dalam kesadaran bermasyarakat. Anggapan bahwa negara hanya boleh bertindak dalam batas-batas hukum, bahwa hukum harus menghormati hak asasi manusia. Begitu pula pelbagai penolakan terhadap kebijaksanaan politik tertentu, seperti isu ketidakadilan sosial, semua berwujud tuntutan agar negara melegitimasikan diri secara moral. Pada hakikatnya, kekuasaan memiliki hati nurani, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat. Apabila kehilangan hati nurani tersebut, maka kekuasaan yang terlihat perebutan kekuasaan semata-mata yang dilumuri oleh fitnah, dengki, maki, dan juga iri hati. Sehingga kekuasaan akan merusak tatanan kerukunan hidup masyarakat. Apabila hati nurani kekuasaan melekat pada nurani seseorang penguasa, maka kekuasaan adalah amanat rakyat sehingga akan melahirkan martabat, harga diri, dan juga rezeki. Legitimasi kekuasaan sangat erat hubungannya dengan tujuan negara. Sebab yang sebenarnya kita dapat mengakui sah atau tidak kekuasaan daripada pemerintah itu pertama-tama tergantung daripada tujuan yang direncanakan dan diusahakan hendak dicapai oleh pemerintah demi rakyat yang diperintah. Selanjutnya ada moral futurisme. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatutan terhadap nilai dan juga norma. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Futurisme berawal dari pergerakan sastra, kemudian menyebar dan merasuk ke bidang senian lain, seperti seni lukis, seni patung, musik, desain, dan arsitektur. Futurisme juga dapat dianggap muncul sebagai akibat dari situasi yang ditimbulkan oleh Perang Dunia yang Pertama. Futurisme adalah aliran seni rupa yang ingin melupakan masa lalu dan menyongsong masa depan. Melalui sudut pandang dinamisme universal yang tidak hanya mengotakkan suatu konsep atau tema dalam satu sisi saja seperti seni klasik, melainkan menggambarkan dan seluruh sudut seperti gerak, suara, pencahayaan, hingga aspek internal subjek karya seperti benak pikiran manusia. Selanjutnya ada bentuk legitimasi moral futurisme. Beberapa legitimasi tersebut sangat penting bagi Indonesia, salah satunya legitimasi moral. Legitimasi moral dapat diartikan jika seorang pemimpin berwenang mengambil keputusan atas suatu kebijakan, masyarakat dapat mengakui, menerima, bahkan dapat menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Dukungan moral dari masyarakat dapat memperkuat pemerintah, juga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia karena keputusan yang mereka perhatikan. Moral sendiri berkaitan dengan sesuatu yang baik dan yang buruk. Konsep karya futurisme didasari pemikiran bahwa energi alam harus ditampilkan dalam karya seni sebagai sensasi dinamis yang dapat menimbulkan kesatuan realitas. Salah satu cara untuk menampilkannya adalah melalui penggunaan gerak dan juga cahaya. Gerakan seni dan kebudayaan ini memiliki misi untuk meninggalkan kenangan pahit dan rasa pesimistis yang ditimbulkan oleh peristiwa mengerikan tersebut, sekaligus berusaha untuk meninggalkan nilai-nilai lama yang mengiringinya.
Selanjutnya ada studi kasus legitimasi kekuasaan pada masyarakat primitif, yang dimana judulnya itu tentang garis keturunan dalam pemilihan kepala desa di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Politik lokal dalam pilkades di desa selama ini, garis keturunan atau kekerabatan masih sangat kental. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan kebertahanan garis keturunan Hatoba bertahan dalam pemilihan kepala desa di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, di mana lokasi ini telah melaksanakan 5 kali pemilihan kepala desa setelah pemekaran dari Desa Madelo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sasaran. Penelitian adalah informasi dan referensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini yaitu dengan wawancara dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerabatan Desa Binuang Kabupaten Baru, di mana kekuasaan kepala desa dipegang garis keturunan bangsawan. Eksistensi kepemimpinan kalangan bangsawan di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya adalah kekuatan jaringan keluarga para golongan bangsawan, kemudian kuatnya legitimasi kekuasaan dari masyarakat yang menganggap bahwa keturunan bangsawan memiliki kemampuan dan dalam memimpin. Selain itu juga ditopang oleh modal sosial dan kepemimpinan modal ekonomi yang dimiliki oleh para bangsawan yang mampu mengubah preferensi pemilih di desa tersebut. Dengan 3 aspek ini memperkuat posisi kaum bangsawan terkhusus keturunan Hatoba dalam kepemimpinannya di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Selanjutnya studi kasus akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Angel. Di sini saya akan membaca studi kasus legitimasi kekuasaan pada masyarakat modern. Kekuasaan simbolik penatung ruang publik, studi kasus di wilayah kota Surakarta. Peneliti ini mengkaji sebagaimana perkembangan seni publik, seni patung secara definitif maupun konsep-konsep yang melingkupinya, sehingga melihat sejauh mana dimensi politis, melihat bagaimana menjadikan keberadaan patung publik sebagai alat legitimasi kekuasaan, pembangunan citra dan kuasa, serta singgungan dengan wacana sosial yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian dengan metode kuantitatif yang telah dilakukan pada patung Slamet Riyadi di Jalan Slamet Riyadi, patung Mayor Achmadi di kawasan Simpang 5, Proliman, Banjarsari, patung Momen 45 Banjarsari yang terletak di bilangan Taman Banjarsari, serta patung Soekarno di Gelangan Olahraga Mahanan, Surakarta, didapat bahwa keberadaan patung tersebut menjadi bukti bagaimana sistem simbolik dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan oleh otoritas pemerintah. Ragam bentuk karya menggambarkan dominasi ikon listrik dibandingkan ikon sipil yang menunjukkan bagaimana Quo Vadis menghubungkan militer sipil tersurat dan pertunjukan. Lebih jauh lagi penelitian ini menemukan bukti bahwa sejauh ini banyak sekali penggunaan karya seni patung ruang publik yang tidak memindahkan kebutuhan publik atas ruang hidupnya. Masyarakat cenderung dijelali seperti banyak simbol tanpa ada akses maupun informasi yang menuntun mereka untuk memahami makna di sebalik karya. Praktik kuasa simbolik yang digunakan secara terus-menerus melalui sistem bahwa visual dan simbolisasi yang menunjukkan sebagaimana cara menguasai ruang bawah sadar masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bagaimana sistem kekuasaan berdiri di belakang karya-karya patung ruang publik ini, maupun di alik pendirinya. Pewarisan nasionalisme, pembangunan nilai moral, bahkan idealisasi.
Baiklah, kesimpulan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Angelina Romauli Boruh Tambunan. Baik, terima kasih buat moderator. Saya akan melanjutkan membaca tentang hasil dari kesimpulan kami ini. Kami menyimpulkan bahwa ilmu sosiologi politik mengkaji mengenai hubungan antara masyarakat dan negara, dan secara khusus memiliki fokus pada kajian kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah, kebijakan, pengaruh ke kelompok sosial yang dikeluarkan pemerintah. Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan dibandingkan pemerintah yang kurang atau tidak memiliki legitimasi. Legitimasi dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan jika ingin memimpin suatu negara. Dalam kesatuan, memang pemerintah sangat berkuasa dalam mengatur sistem pemerintahan, walaupun kekuasaan selalu menarik dan menakutkan. Namun, keberadaan kekuasaan sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, karena pemerintah dan masyarakat bergerak dan bertahan karena kekuasaan itu sendiri. Terima kasih, inilah hasil dari kesimpulan kami. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Angelina. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kolil Kolik. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila kami ada salah ucap, kami mohon maaf. Terima kasih.